Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan presentasi sebagai salah satu tugas pada mata kuliah metode penelitian dengan tema ragam penelitian. Ragam penelitian menurut bidang ilmu dibedakan antara ilmu-ilmu dasar dan juga ilmu-ilmu terapan. Termasuk dalam ilmu dasar antara lain ilmu-ilmu yang dikembangkan di fakultas-fakultas seperti matematika, fisika, kimia ataupun geofisika, biologi dan juga geografi. Sedangkan kelompok ilmu terapan yang meliputi antara lain ilmu teknik, ilmu kedokteran dan juga ilmu teknologi pertanian serta ilmu ekonomi. Ilmu-ilmu dasar dikembangkan lewat penelitian yang biasa disebut dengan penelitian dasar atau basic research. Sedangkan penelitian terapan atau applied research itu menghasilkan ilmu-ilmu terapan. Penelitian terapan misalnya di bidang fisika, bangunan dilakukan dengan memanfaatkan ilmu-ilmu dasar. Ragam penelitian menurut pembentukan ilmu dapat dibentuk lewat penelitian induktif ataupun penelitian deduktif. Secara sederhana, penelitian induktif adalah penelitian yang menghasilkan teori atau hipotesis, sedangkan penelitian deduktif merupakan penelitian yang menguji atau mengetes teori ataupun hipotesis. Ini berdasarkan dari Berkeley dan juga kawan-kawan di tahun 1976 sebagai referensi. Ragam penelitian menurut bentuk data itu dibedakan menjadi dua ya secara bentuknya, yaitu berupa data kuantitatif ataupun data kualitatif. Data kuantitatif diartikan sebagai data yang berupa angka yang dapat diolah dengan matematik atau statistik, sedangkan data kualitatif adalah sebaliknya, yaitu datanya bukan berupa angka yang dapat diolah dengan matematik atau statistik. Ragam penelitian menurut paradigma keilmuan, menurut Muhajir, tahun 1990 terdapat 3 macam paradigma keilmuan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu positivisme, rasionalisme, dan juga fenomenologi. Berikut adalah tabel perbedaan antara 3 macam penelitian berbasis paradigma. Dilihat dari beberapa segi. Kerangka teori sebagai persiapan penelitian. Kalau based on positivisme itu kerangka teori dirumuskan secara spesifik. Sedangkan rasionalisme, konseptualisasi, dan juga teoretik. Kalau berdasarkan fenomenologi, kerangka teori sebelum penelitian tidak diperkenankan. Kalau dilihat dari sisi kedudukan objek dan juga lingkungannya, secara positivisme, objek dispesifikan dan dipisahkan dari objek lain. Sedangkan secara rasionalisme, objek dilihat dalam konteksnya. Sedangkan secara fenomenologi, objek dilihat dalam konteks naturalnya. Kemudian kalau dilihat dari sisi hubungan objek dan peneliti, model positivisme, pemilahan subjek peneliti dari objek penelitiannya. Rasionalisme juga melakukan hal yang sama, sedangkan fenomenologi objeknya disatukan. Sedangkan secara generalisasi hasil, secara positivisme generalisasi itu dalam satu tahap, sedangkan rasionalisme itu dilakukan 2 tahap, sedangkan fenomenologi itu tidak bertujuan untuk membuat generalisme. Ragam penelitian menurut strategik itu ada 4, penelitian opini, penelitian empiris, penelitian keasipan, dan juga penelitian analitis. Penelitian opini itu jika ada peneliti mencari pandangan atau persepsi orang-orang terhadap suatu permasalahan. Ini disebut penelitian secara opini. Orang-orang ini bisa merupakan kelompok perorangan yang jadi domainnya dan dapat juga kelompok individu. Sedangkan penelitian empiris itu bisa dibedakan berdasarkan studi kasus, studi lapangan, dan juga studi laboratorium. Perbedaannya adalah ketika di studi kasus itu
tidak diperlukan desain dan juga tidak diperlukan kontrol. Sedangkan studi lapangan itu harus ada desain tapi tidak perlu kontrol. Sedangkan studi laboratorium harus ada desain dan juga harus ada kontrolnya. Penelitian kearsipan dapat diartikan sebagai rekaman fakta yang disimpan. Kita dapat bedakan menjadi 3 arsip, yaitu primer, sekunder, dan juga fisik. Sedangkan penelitian analitis terdapat problem penelitian yang tidak dapat dipecahkan ataupun penelitian analitis mendasarkan diri pada logika ya, ataupun filsafat. Ragam penelitian menurut ilmu lain-lain dari pendekatan Ari Kunto, yaitu ada penelitian dengan pendekatan longitudinal atau satu objek penelitian dilihat bergerak sejalan dengan waktu, dan juga penelitian dengan pendekatan penampang silang atau cross section. Bisa dilakukan dengan banyak objek dilihat pada waktu yang sama. Dan ragam penelitian ada 9 ya, berdasarkan dari referensi Surya Brata. Ini merupakan historis, deskripsi, kemudian perkembangan, kasus lapangan, kolerasional, eksperimental, ya, kemudian klausal komparatif, dan juga tindakan. Sedangkan menurut Yin itu macam penelitian ada eksperimen. Permasalahannya kita bisa ambil dari Wu dan Wei. Kemudian dia juga perlu kontrol dan juga perlu fokus pada kejadian. Sedangkan secara deskripsi bentuk permasalahannya bisa who, what, where, how many, dan juga how much. Dia tidak perlu kontrol tapi perlu fokus. Sedangkan secara analisis kearsipan bisa dilakukan dengan who, what, where, how many, dan juga how much. Di sini perlu kontrol, tidak perlu kontrol ya, dan juga tidak perlu berfokus pada kejadian saat tersebut. Dengan secara histeris dan juga studi kasus, ini bisa diukur bentuk permasalahannya dengan Huawei. Kemudian dua-duanya tidak perlu kontrol, ya. Sedangkan secara fokus untuk historis tidak diperlukan, secara studi kasus itu diperlukan. Ragam penelitian dan juga syarat penelitian, karena melihat banyaknya ragam penelitian dari berbagai sudut pandang, sehingga kita perlu hati-hati ya dalam menyebut ragam penelitian. Karena dengan istilah yang sama tapi orang lain mungkin menangkap artinya secara berbeda. Selain itu perlu diperhatikan bahwa penelitian perlu dilakukan dengan syarat sistematik dan juga objektif. Jadi syarat penelitian yang baik ya itu adalah meliputi antara lain mampu berpikir secara sistematis dan juga berpikir secara jujur. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait presentasi dengan judul ragam penelitian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.